Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten kedua hari ini, saya ingin memberikan preview dari pertandingan besar di Liga 1 antara Persija Jakarta versus Persib Bandung yang akan dimainkan besok sore mulai pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Seperti yang kita ketahui teman-teman bahwa dua tim ini adalah rival abadi di kompetisi sepak bola Indonesia. Jadi sudah bisa dipastikan bahwa para pemain dari kedua tim ini akan berjuang habis-habisan di atas lapangan. Dan saya yakin pertandingan akan berlangsung seru teman-teman. Dan juga mereka dilatih oleh dua pelatih yang memang punya yang namanya rencana permainan. Jadi bagi seorang pelatih teman-teman, mereka harus punya rencana permainan. Dan rencana permainan itu biasa terbagi ke dua hal. Yang pertama adalah rencana permainan dari segi strategi dan taktik, dan yang kedua adalah rencana permainan dari segi pergantian pemain. Maka itu kan teman-teman sering perhatikan ketika ada pelatih yang melakukan pergantian pemain, nah bisa saja pertandingan itu berubah, ya, berpihak kepada tim yang melakukan pergantian pemain tersebut, dan bisa juga pemain yang masuk sebagai pemain pengganti itu memberikan kontribusi. Sedangkan dari rencana permainan awal, dari segi strategi itu juga yang bisa membawa sebuah tim meraih kemenangan. Jadi ini pertandingan besok sore juga akan merupakan adu taktik di antara dua pelatih ini. Memang Thomas Doll lebih lama melatih Persija Jakarta, tapi Boyan Hodak dalam waktu yang singkat bisa meningkatkan karakter permainan dari para pemain Persib. Saya melihat para pemain Persib kali ini bermain lebih disiplin. Kalau soal kerja keras, mereka sebelumnya juga di awal musim sudah kerja keras, tapi disiplinnya sekarang lebih tinggi. Jadi saya jarang melihat para pemain Persib yang bermain, yang diturunkan oleh Boyan Hodak itu melenceng dari taktik yang diterapkan. Dan apa sebetulnya taktik dari Persib Bandung? Nanti akan saya bahas. Tapi pertama-tama saya ingin jelaskan kepada teman-teman bahwa dua tim ini punya masalah yang sama, yakni lemahnya lini pertahanan mereka. Dan saya mengatakan ini bukan karena dua tim ini sudah kemasukan banyak gol ya teman-teman, bahkan Persija dan Persib ini belum banyak mencatat clean sheet, betul kan? Persija baru mencatat 2 clean sheet dari 10 pertandingan, sedangkan Persib baru mencatat 1 clean sheet. Tapi teman-teman perlu perhatikan, caranya dua tim ini sering kemasukan gol. Jadi tampak para pemain dari tim lawan itu dengan mudah bisa memasuki ruang pertahanan mereka. Nah seharusnya kan first line of pressing, lini pressing pertama itu sudah harus dilakukan di depan. Jadi saya melihat para pemain Persib dan juga Persija yang melakukan pressing di depan, artinya para pemain yang bermain di depan itu yang melakukan pressing ke ruang pertahanan tim lawan itu nggak intens. Sehingga sering para pemain tim lawan itu bisa membangun serangan. Kemudian ketika mereka masuk, mendekati ruang pertahanan, teman-teman perhatikan deh. Sering ada open spaces. Apa itu open spaces? Ruang yang terbuka. Maka itu para pemain dari Persib dan Persija itu tampaknya terlambat untuk turun. Padahal enggak. Karena mereka ketika maju tidak bisa melakukan pressing secara intens. Musim lalu, para pemain Persija bisa melakukan itu. Tapi di awal musim ini belum bagus. Dan jujur saya ingin mengatakan bahwa materi pemain asing dari Persija, ya kali ini tidak merata bagusnya. Artinya begini, saya melihat hanya Rio Matsumura dan Kudela yang memang bagus. Tapi Gayos dan Bias, saya masih ragu. Ya, Gayos ini kan sudah lama ya bermain ya, tapi saya belum melihat dia bisa memberikan kontribusi yang berarti. Dia bahkan sering kalah duel di tengah. Tapi Rio dan Kudela ini dua pemain yang bagus. Kudela bisa mengatur ya organisasi permainan di belakang. Kemudian Rio ya bisa bermain sebagai striker palsu, dan dia adalah pemain yang juga bisa menciptakan peluang, bahkan bisa mencetak gol. Dan tentu salah satu kelemahan lainnya dari Persija adalah di lini depan. They don't have striker. Mereka gak punya striker. Maka itu Rio bermain sebagai striker palsu. Dan Simic yang diandalkan belum bisa perform. Betul kan? Aji Kusuma belum bisa perform. Kebanyakan berlari saja. Jadi ini problem utama dari Persija. Yang pertama berada di pertahanan, yang kedua di depan. Kalau di tengah, memang mereka tidak punya pemain yang kreatif. Tapi seharusnya itu bisa ditutup dengan pergerakan para pemain dari wing. Karena Persija kan biasa bermain dengan wingback. Jadi ini problem yang besar bagi Persija Jakarta. Maka itu dalam 4 pertandingan terakhir mereka belum bisa meraih kemenangan. Dan bahkan lawan Arema FC saja mereka kemasukan 2 gol. Padahal Arema FC itu kan ya untuk meraih poin aja sulit ya. Tapi mereka bisa menahan Persija Jakarta. Mereka bisa mencetak 2 gol. Walaupun Persija mencetak 2 gol, tapi kan sama juga bohong. Kemasukan 2 gol kan. Jadi masalah di pertahanan dan kemudian masalah di depan. Artinya dari Coach Thomas Doll, dia juga harus bisa membenahi kinerja dari para pemain
Yang pertama yang bermain di sektor wingback untuk mengirimkan lebih banyak umpan-umpan yang akurat. Dan kedua, untuk pemain yang masuk mencari posisi itu harus bisa melakukan finishing. But another problem is bahwa Rio dan juga Rico ini bukanlah tipe finisher. Mereka itu adalah tipe yang membuka ruang atau juga memberikan umpan. Memang Rio bisa mencetak banyak gol ketika di Solo, tapi ada pemain lain yang membuka ruang bagi Rio. Seperti Fernando Rodriguez atau juga Samsul Arif, tapi di Persija belum ada. Saya belum melihat. Aji Kusuma lari kiri kanan tapi gak bisa membuka ruang, gak bisa membuka space bagi Rio. Maka itu dia juga agak konsisten dalam urusan mencetak gol. Tapi dari Persib Bandung saya melihat masalah mereka itu murni berada di pertahanan. Bukan karena juga mereka telah banyak kemasukan gol, enggak juga, tapi cara mereka berkoordinasi dengan lini tengah. Jadi gak ada pemain dari lini tengah yang bisa memberikan backup yang bagus. Dan juga sering banget terlambat pemain yang bermain di fullback itu untuk turun kembali. Jika para pemain di kedua sektor fullback itu tidak mendukung serangan bagi Persib, maka sulit juga bagi Persib untuk menciptakan peluang. Karena banyak crossing-crossing yang diperlukan, apalagi mereka bermain dengan penyerang sayap kan. Jadi penyerang sayap itu harus disupport dengan dua fullback, gak bisa pemain tengah. Kalau pemain tengah pun ikut, fullback pun nanti sering ikut, akan banyak ruang yang terbuka di belakang. Tapi memang perlahan-lahan, nah ini saya jelaskan kepada teman-teman, bahwa permainan dari Persib mulai membaik. Bukan berarti sudah bagus, mulai membaik. Masih ada celah di ruang pertahanan mereka. Namun saya melihat salah satu kelebihan dari Boyan Hodak adalah dia juga bisa meminta para pemain itu untuk bermain dengan disiplin, mengawal daerah mereka, dan juga membangun sebuah proses counter attack yang cepat. Nah ini sesuatu yang beda. Karena biasanya Persib itu bermain hanya menyerang terbuka, berani bermain terbuka, tapi proses counternya tuh tidak selalu bagus. Tapi dengan Boyan Hodak, ya terlepas mereka tidak selalu mencetak gol dari counter, tapi counternya ini rapi. Artinya apa? Artinya bahwa Boyan Hodak mengandalkan compact football, strategi compact football. Mainnya rapat, jangan terlalu jauh. Jadi ketika dapat bola, transisinya itu harus cepat. Nah kalau Persija bermain rapat, tapi para pemain yang bermain di wingback cenderung mengirimkan umpan terlalu cepat. Nah jadi mereka tidak lama menguasai bola dan juga melakukan pergerakan penetrasi. Tapi kalau dari Persib banyak yang melakukan pergerakan penetrasi. Mungkin karena memang para pemain Persib skill individunya memang lebih baik. Dan juga keunggulan Persib mereka bisa mencetak banyak gol. Benar kan? Lini serang mereka tajam. Sudah mencetak total, jika saya tidak salah, 16 gol dari 10 pertandingan. Persija kan baru 12 gol dari 10 pertandingan. Nah artinya Persib Bandung ini punya keunggulan dalam urusan mencetak gol. Tapi pertahanan mereka pun harus rapat. Karena bermain di kandang tim lawan. Bermain di kandang macan. Dan Persija sebetulnya adalah tim yang bagus. Saya melihat cara bermain mereka tuh bagus. Tapi ketika mereka sudah masuk ke ruang pertahanan tim lawan, kalau passingnya itu gak akurat, kalau gak ada pemain yang bisa mencari ruang untuk bisa menerima umpan agar bisa mendapatkan peluang untuk mencetak gol, bagaimana caranya Persija bisa mencetak gol dan juga meraih kemenangan untuk mendapatkan 3 poin? Gak mungkin. Dan kemudian di belakang, para pemain yang di belakang juga harus memberikan backup kepada Kudela, karena kadang-kadang Kudela sering termakan dengan kecepatan para pemain tim lawan. Apalagi Persib pemain-pemainnya cepat loh di depan. Kemungkinan juga David da Silva akan kembali bermain kan setelah pulih dari cedera, kabarnya begitu. Dan Persib cuma satu pemain kalau nggak salah yang absen tuh Iputu Gede. Tapi sekarang ya lihat Boyan Hodak ketika David da Silva dan Ciro tidak bermain, kalau nggak salah lawan Semarang masih bisa menang walaupun golnya dari penalti. Tapi kan masih bisa menang. Ya kan main counternya bahaya sekali kan. Jadi itulah kelebihan dari Boyan Hodak. Taktiknya ini sudah berbeda dari Persib Bandung. Nggak selalu harus bermain terbuka, tapi manfaatkan counter. Gak masalah main counter. That is part of the strategy. Itu adalah bagian dari strategi permainan. Jadi itulah namanya rencana permainan. Rencana permainan itu ada 2. Nah jadi untuk sementara bagi Boyan Hodak, ya dia sudah bisa membenahi kelemahan dari Persib di mana di lini pertahanan. Karena sekarang nggak banyak kemasukan gol Persib. Walaupun masih kemasukan gol. Tapi jumlah kebobolannya kan sudah rendah. Nah Persija Jakarta sekarang kesulitannya dalam membongkar pertahanan tim lawan untuk mencetak gol. Karena peluangnya juga agak banyak bagi Persija. Di setiap pertandingan, saya siaran kan pertandingan di lawan Dewa United. Kacau banget permainan dari Persija. Gak ada pemain yang bisa mencari ruang. Ketika wingback sudah masuk, mau penetrasi, bisa diblok. Karena kenapa? Gak ada pemain yang support dari second line juga. Di tengah, memang Abimanyu tidak selalu bermain. Tapi gak masalah juga seharusnya. Jika Gayos ini bisa perform, tapi Gayos ini yang sering kehilangan bola. Dan juga pergerakan individunya masih belum bagus. So sekarang ya kita perlu melihat tim mana yang bisa memanfaatkan transisi. Itu feeling saya yang akan bisa meraih kemenangan. Jadi transisi adalah kunci teman-teman di pertandingan besok sore. Percayalah ngomongan saya, nanti teman-teman juga akan nonton pertandingan besok sore, kan akan melihat bahwa tim yang bisa membangun transisi positif yang cepat, apakah itu fast break atau counter, tim tersebut yang akan bisa meraih kemenangan.
Dan saya yakin pertandingan besok sore akan berjalan sangat seru. Karena dua tim ini menginginkan 3 poin tersebut. Jadi saya gak yakin Persib Bandung juga akan bermain total defense, enggak. Kalau bermain counter tuh bukan berarti total defense, tapi main compact, rapatin. Rapatin barisan di tengah dan juga padatin di belakang. Tapi dapat bola cepat switch play. Maju ke depan. Levi Madinda juga sudah oke sekarang. Ya kan, Freds Butuan sudah oke, sudah bisa mencetak gol. McLock sudah bisa mencetak gol. Rodriguez mainnya sudah bagus. Nick Kuiper sudah oke. Nah, kiper kemungkinan yang saya baca beritanya Teja Pakualam. Oke, kalau Teja main harus diberikan proteksi. Karena siapapun kipernya Persib masih kebobolan. Dan Persija ya masih Andri Tani, asal dia jangan melakukan kesalahan lah seperti lawan Arema kan. Lawan Arema FC itu dia keluar ya. Kalau mau keluar ya jangan terlalu jauh juga, bahaya ini kali lawannya adalah Ciro. Dan bagi Persija ya mereka juga harus menutup ruang di sektor wing ya, karena Persib ini banyak melakukan pergerakan cepat para pemain mereka dari sektor wing. Jadi kalau menurut saya teman-teman, persentase untuk pertandingan besok sore adalah 50-50, mengingat kedua tim ini masih belum punya pertahanan yang solid. Jadi dua tim ini punya peluang yang sama untuk meraih kemenangan, atau kemungkinan juga pertandingan ini akan berakhir dengan hasil imbang teman-teman alias draw. Jadi kita saksikan pertandingan besok sore yang seperti tadi saya katakan, kemungkinan besar akan berjalan seru, ketat, dan juga bukan tidak mungkin skor akhir di pertandingan besok sore berakhir imbang, atau mungkin jika ada tim yang menang, ya kemungkinan skornya tipis. Ya kita lihat saja nanti. Jika teman-teman punya prediksi, silakan kalian bisa memberikan prediksi kalian di kolom komentar di bawah konten ini. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.